Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi bersama gue di Mafia Sial untuk pembahasan PLN bersubsidi part 2. Sebelumnya kita sudah bahas ya guys untuk part 1 aja mengenai gimana sih mekanismenya promo subsidi ini, subsidi PLN ini gimana. Kita udah bahas ya panjang lebar guys. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan dari berbagai macam netizen, nah gue udah siapin nih pertanyaan-pertanyaannya ya kan, dari banyak netizen kayaknya pertanyaannya sih sama gitu kan, pasti pertanyaannya sama. Oke, ini ada salah satu nih yang nanya, katanya dia tuh bang, promo ini apakah gimana sih mekanismenya, sama kan itu kan tadi kita udah jelasin mekanismenya, dan berapa sih maksimal yang bisa kita beli ini. Untuk ingat, ini promo ini saling sangat menguntungkan untuk yang token ya. Jadi kalau yang bukan token itu, kalau yang nggak token tuh kayak kurang menguntungkan ya. Oke guys, ingat ini kurang menguntungkan kalau yang bukan token, karena yang lebih menguntungkan adalah yang token. Nah ini gue bahas yang token ya, karena kalau yang bukan token ya cuma segitu aja udah. Kalau yang token ini banyak banget pembahasannya guys. Oke, langsung gue bahas nih. Nah kata dia tuh berapa sih maksimal yang bisa kita beli di promo subsidi tersebut. Oke, jadi ada batas maksimalnya guys, ternyata ada batas maksimalnya. Jadi nggak sembarangan pemerintah ngasih, oh lu diskon 50%, nanti kalau ada yang top up 500 juta gimana? Rugi dong ya, rugi dong gitu. Makanya pemerintah tuh pintar, cerdas ya. Oke, gue salut dengan Pak Prabowo. Semoga semoga amanah ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut, nah ini gue udah rangkum nih. Nah jadi di setiap KWH itu, di setiap daya itu, daya ini dari 450 volt sampai 2200 volt tuh ada batas maksimalnya guys. Nah jadi batas maksimal pengisian daya itu ada. Nah itu jadi yang kita pakai. Maksudnya gimana sih Min? Nah jadi ini gue jelasin ya, kalian catat ya. Jadi batas maksimal dayanya itu kita hitungnya di KWH nya ya. Jadi yang 450 volt itu batas dayanya itu, batas KWH-nya itu 324. Nah, kalau 900 volt itu batas KWH-nya itu 648 kWh. Kalau 1300 volt batas KWH-nya itu 936 kWh. Kalau 2200 volt batas KWH-nya 1584 kWh. Nah, itu kalau dirupiahkan banyak guys. Jadi kalau dirupiahkan 450 itu sekitar 134 ribuan. Kalau 900 volt itu sekitar 800 ribuan. Dan kalau 1300 itu sekitar 1.300.000 ribuan, atau yang 2200 itu sekitar 2 jutaan ya kan. Nah gitu guys. Nah jadi inilah batas maksimal. Oke, jadi gimana caranya untuk mengetahui batas maksimal dari, jadi gimana caranya untuk mengetahui batas maksimalnya nih ketika kita beli? Nah ketika kalian beli di Alfamart atau di Dana atau di Shopee, nah kalian pasti nemuin tuh berapa kalian dapat. Contoh, nanti gue spill ntar ya, gambarnya ya. Nah ini gue spill gambarnya nih. Jadi ketika kalian beli tuh misalnya ini ininya ya, apa namanya, kode tokennya ya. Nah ini di bawah ini yang gue lingkar ini. Nah ini tuh itunya, pendapatan dayanya. Ini gue beli yang 100. Nah jadi yang 100 ini dikali 2, jadi totalnya sekian gitu. Kalau nggak salah, kalau normalnya itu 100. Kalau gue beli 100 itu kisinya cuma 37 dah. Kalau 30 berapa ya, gue juga lupa ya. Nanti gue cari deh gambar-gambarnya, nanti biar bisa kalian lihat ya. Oke, udah paham sini ya. Oke. Nah jadi dari yang gue sebutin di atas itu, KWH-nya dari 450 volt sampai 2200 volt itu batas maksimal kalian untuk mengisi token ya. Jangan lebih, usahakan jangan lebih. Takutnya punya kalian nanti subsidinya hilang gitu, karena dikira kalian pemain gitu. Hati-hati, pemerintah sekarang lebih cerdik gitu guys. Kalau kalian ngisinya brutal ya habis, kalian akan dapat lagi namanya subsidi, karena kalian dinilai wah kalian mampu dan kalian mampu gitu. Jadi kalian nggak kalau dapat subsidi lagi gitu.
Nah, artinya kita hanya boleh nih beli. Nah, jadi batas maksimalnya itu gimana? Dari di Januari kita hanya boleh membeli sebatas KWH tersebut gitu ga. Nanti di bulan Februari beli lagi. Jadi misalnya total yang gue tadi maksimalin kan maksimal ya. Daya misalnya 1300. Nah, di rumah gua daya 1300. Nah, batas maksimalnya itu 936 kWh. Berarti sekitar 1.300.000-an lah ya. Berarti dikali 2 dong. Berarti gua dapat 2.600.000. Tuh, 2.600.000. Gua ngisi 1.300.000 dapat 2.600.000. Nah, itu khusus di bulan Januari. Dan Februari nggak boleh lebih ya. Ingat, nggak boleh lebih. Nah, Februari gua harus mengulangin itu lagi gitu. Di bulan Februari gua harus beli 1 juta lagi gitu guys, di bulan Februari. Jadi biar berkali-kali lipat gitu, lumayan kan. Bahkan ini sangat menguntungkan banget bagi yang punya token gitu. Tapi sini udah paham lah ya. Oke. Ya, jadi untuk dapatnya itu kalian pas dapat nih beli token. Misalnya kalau nggak salah gue kasih tahu nih gambaran yang tadi kan gue kasih tahu. Nah, jadi tinggal kalian aja tinggal kalian kalikan. Misalnya kalian dapatnya ngisi 137, sekian. Nah, ya udah hitungannya intinya 37 deh. Ntar gue spill deh ya kan. Nah, nanti tinggal kalian 2, 3, 4, 5. Nah, berapa nih? Kalau gue ngisi 100 dapat sekian, berarti ngisi 2 berarti dapat sekian. Nah, betul kalian kalikan gitu. Sampai daya sampai ke KWH 936. Nah, ingat jangan lebih. Itu kan intinya jangan lebih. Oke. Ingat intinya belinya cuma 1 bulan sekali dan bulan berikutnya juga sekali. Jadi kalian bisa ngisi beberapa kali sih. Misalnya kalian mau ngisi yang 20.000, ya intinya sampai maksimalnya itu yang itu KW tadi 900-an gitu lah. Misalnya kalian mau isi 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20 bisa. Cuman ya kan lumayan adminnya 2.000. Udah langsung aja berat gitu, maksud gua lo gitu, maksudnya gitu. Paham sih. Ya pokoknya gitu lah ya. Ya pokoknya begitulah. Oke, paham ya, abis ini paham ya. Pasti kalian paham. Intinya sekali lagi kalian jangan lewat atau lebih dari batas KWH, ya kan? Intinya gitu. Takutnya ya ada masalah, pasti ada masalah KWH kalian bisa nggak disubsidi lagi gitu guys. Nah, jadi ada 2 nih guys. Nah, oke. Itu yang pertama ya guys. Itu pertanyaan netizen yang paling pertama itu kan. Itu udah dijawab ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis komentar. Nanti gue bisa bantu jawab semaksimal mungkin, gue bisa bantu jawab. Oke, jadi yang pertanyaan yang kedua itu ada yang bilang, "Bang, kok kalau saya nggak kena subsidi ya?" Nah, jadi kalian harus lihat dulu nih. Nggak semua KWH, nggak semua listrik di rumah kalian tuh subsidi, nggak semua. Jadi kalian harus lihat nih, ada namanya RIM atau RI doang salah. Kalau nggak salah sih gitu ya, gue lupa lagi. Bentar. Biasa. Jadi ya pokoknya kalian lihat dulu, cek dulu kalian sebelum kalian beli ya. Takutnya kalian rugi juga. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa lihat dulu listrik kalian tuh bersubsidi apa enggak. Pokoknya di situ ada tulisan R1 deh. Kalau kalian R1 berarti kalian subsidi. Fix. Pokoknya kalian subsidi. Nah, kalau tulisannya R1M kalian enggak subsidi. Biasanya tuh kayak rumah-rumah susun ya kan. Rumah-rumah subsidi pemerintah itu udah enggak disubsidiin lagi sih biasanya, karena udah dapat subsidi rumah susun itu ya kan. Gitu biasa sih gitu, cuman gua nggak tahu juga sih kan. Ya siapa tahu kalian hoki gitu. Ya jadi intinya kalau ada yang R1 itu subsidi, kalau R1M tuh nggak subsidi. Itu sih pencarian gua dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ya. Sekarang sampai tanggal 4 nih. Itu gua cek lagi, benar-benar gua cerita lagi, gua telah lagi. Ternyata emang itu benar gitu. Karena di tetangga gue juga nggak dapet subsidi gitu kan. Dia ada tulisan RIM, dan sedangkan gua ada sedangkan gue cuman R1 doang, bukan R1M, R1 doang. Oke. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau kalian coba aja isi yang 20.000 kan. Nah, siapa tahu kalian juga dapat subsidi. Kalau kalian isi 20.000 aja dapat, berarti yang lain pun juga dapat gitu loh.
simpelnya gitu aja sih kan. Ya kan rezeki anak sekolah kan gak ada yang tahu, walaupun listrik kita nggak subsidi kan, ya makanya nggak ada yang tahu pokoknya lah. Kalian jajal aja lah pokoknya. Oke, nah pertanyaan ketiga dari netizen nih. Nah itu kalau kalau saya beli token terus saya kumpulin ya kan, kumpulin nih sampai Februari ya, nah itu kira-kira hangus gak bang? Gini loh, kalau menurut gua sih, sepengetahuan gua, setiap ketika gua cari-cari, gua cek-cek, itu akan terjadi hangus sih. Tapi nggak tahu juga ya kan. Karena gue belum pernah di masa itu sih. Tapi yang gue baca-baca itu dia ada batasnya. Jadi ada batasnya itu pemakaian 720 jam per 30 hari. Jadi selama 720 jam itu nggak dipakai, artinya itu token bisa hangus. Makanya hati-hati kan. Jadi 720 jam itu buat per 30 hari. Ketika udah melewati 720 jam, artinya token itu udah nggak bisa digunain gitu loh. Sepengetahuan gue sih gitu kan. Kalau kalian punya teori-teori lain ya kalian bisa share aja di kolom komentar ya kan. Nah, makanya cari aman aja. Kalau emang kalian udah beli, langsung masukin aja, udah nggak apa-apa timbun bus. Nah udah jangan maruk, pokoknya di bulan Januari ya cuma segitu aja, jadi jangan maruk gitu loh. Nah habis ini ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, oke, kalian bisa tulis komentar di bawah ya. Nah, segitu aja sih pertanyaan yang menurut gua yang penting banget ya. Buat gue sih ada 3 pertanyaan itu doang. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di bawah karena bakal gue bantu jawab. Oke, bakal gue bantu jawab. Ya, terima kasih yang sudah nonton video gue. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, salam satu kopi, salam interaksi. Bye bye. Balik sama Merem Official.